kira-kira supaya ya lusa tanggal berapa ya Pak? Lusa tanggal 20 jam berapa Bapak mau transfer? Jam 11 ya Pak. Jadi jam 10 saya bisa telepon Bapak. Bisa. Bapak mau transfer berapa? 500. Cicilan Bapak kan 1 juta Pak. Ya saya transfer 500 karena saya ada segitu. Pak, bagaimana kalau kami meningkatkan uang Bapak? Meningkatkan utang Bapak. Bapak misalkan ya Pak, Bapak kira-kira ada uang Bapak. Emang kenapa? Bisa bantu Bapak diskon 20% dari utang Bapak yang 10 juta. Benar bisa Bapak ini kita bantu Bapak. Ingat teman-teman, istilahnya dibantu. Padahal kita sudah punya barang price akan didiskon 50%. Jadi kesannya itu merasa dibantu. Oke Pak, 50% kita bantu ya Pak. Kita nggak janji. Padahal udah pasti dapat 50%. Kita nggak janji Pak. Tapi Bapak nggak ada uang kapan? Kalau ada uang kapan, kita akan bisa bantu. Tapi kita nggak janji. Bohong-bohongan dia aja. Itu cara yang saya cari kok. Bilang jangan janji. Kenapa? Ketika saya bantu, maka merasa tolong, tidak merasa utang bukti. Cara yang saya harus negosiasi itu tidak diterima. Masalah apa? Negosiasi ini. Kalau dalam teori influence dari semuanya positif, Anda beri sesuatu. Masalah apa? Maka kalau saya negosiasi, kalau dia juga nah, sebenarnya adalah ketika Anda berikan sesuatu kepada dia, jangan misalnya gini Pak. Ya, Anda bawa uang semangka, ya. Anda kasih oleh-oleh, Pak. Anda kasih oleh-oleh sudah, Pak. Oleh-oleh sudah selesai. Gimana Pak? Kabarnya Pak? Buah apel atau buah semangka yang Anda beli dan tidak ada harganya. Kenapa? Karena Anda hanya berikan seperti itu. Tapi kalau Anda bicara seperti ini, Pak, kenapa ya Pak? Bingung saya. Setiap saya mau ke Bapak, saya selalu berikan. Nah, enak Pak, saya kalau bawa oleh pas pada saat saya mau lewat sana, Pak, itu ada pokok-pokok tadi semua seperti saya pilihkan yang terbaik, Bapak. Buah apel, buahnya sama aja, Pak. Penjelasan mereka. Oh, ini langsung pikirnya orang baik banget ya, perhatian banget. Anda nego berikutnya akan lebih mudah Pak dibanding Anda bawa bisa Pak, ini hadiah dari ibu saya, tidak ada harga. Bahkan sebuah pulpen yang sederhana ketika Anda bicara Pak, ini saya masih bawa pulpen ini sudah dikasih Pak, itu memang dibuat oleh PLN Pak untuk souvenir, tapi khusus Aceh Pak, ini masih dulu dan orang-orang tertentu. Besok ketemu orang lagi kan cuma 9 Pak, hanya orang-orang cuma 8 Pak, padahal Anda masih punya 30. Jadi pulpen itu menjadi lebih berharga untuk diberikan kepada orang dibanding Anda tidak mengucapkan sesuatu terhadap kemudian Anda. Kalau dalam istilah agama dinamakan dia, tapi kan ini bisnis muamalah. Anda bukan mau kasih sebagai sedekah, ini bisnis muamalah. Jadi tidak ada masalah untuk dia, ini bisnis. Tetapi kalau sedekah jangan bilang gini, ya, wah ini gue beli mahal banget teman nih, wah lu harus bersyukur kasih ini, cuma dia Pak. Tapi dalam bisnis ini bukan dia, Anda hanya menjelaskan apa yang Anda berikan sehingga dia merasakan ini manfaat yang lebih besar bagi Anda. Nanti cara berikutnya Anda harus lakukan itu. Bagaimana membuat orang lain ya merasa Anda memberikan perhatian lebih sehingga apa? Sehingga ya ini menjadi bermanfaat. Dulu saya pernah melakukan riset ini untuk membangun perhatian. Ya. Saya Pak kalau mendapatkan suatu ilmu, kalau saya tidak praktekin itu menurut saya belum belum sesuatu bagi saya. Jadi ada satu teknik dinamakan teknik namanya dari perhatian. Perhatian ini adalah panjangan dari teknik resiprosity. Resiprosity adalah teknik memberikan sesuatu lalu Anda mengharapkan dia berhutang budi sama Anda. Ya. Jadi, tetapi ini kembali teman-teman ya, ini adalah ilmu pengalaman itu adalah sebuah pisau berwarna dua. Jadi Anda bisa gunakan untuk memotong atau Anda bisa gunakan untuk tusuk. Ya. Jadi di kantor ya Pak ya, di kantor saya ketemu seseorang yang memang ya ini buat praktek aja Pak, buat praktek saja bukan berarti buat ini. Jadi saya bilang ini namanya teknik perhatian Pak.
Namanya ibu siapa pulang? Ibu siapa? Ibu siapa? Yang belum menikah. Ibu ya, ibu siapa? Ibu Isra. Jadi ini tadi perhatian ya, Ibu Isra buat teman-teman. Buat saya ya. Saya sengaja Pak. Kalau dia mau kan ada. Ibu Isra. Ibu pusing ya. Kacamata sama. Ya, kita loh ya, kayak perhatian ini ya. Anda bisa melakukan pemahaman dari alasan udah ya bahasa ketika. Jadi kecuali ini Anda nggak bisa menggunakan ini kayak Israel karena ini satu ilmu nggak bisa jadi. Karena udah punya satu ilmu. Jadi teman-teman ada perhatian di awal. Israel, oke, saya perhatikan sekarang pagi dulu ya. Saya perhatikan. Karena saya perhatikan, ini menjadi intonasi saya perhatikan. Kamu sekarang lebih cantik ya. Satu ya. Terus Anda saya perhatikan apa ya? Yang pada waktu beda gitu. Dua ya. Saya perhatikan ini yang jadi Mas Kira ya. Jadi ibu yang biasa aja. Kalau saya itu ada oke. Ini masuk sini teman-teman ya. Ada bagian ya intim personal sosial publik ya. Ini adalah publik ya, ini jalan publik. Ketika saya sini ini sosial saya maju lagi personal dia mundur. Artinya kalau Anda menemukan ini udah Anda nggak perlu macam-macam lagi, dia udah nggak mau sama Anda. Ya, personal apa lagi? Pergi Pak. Ini kata nggak enak aja. Ini jarak intim adalah jarak Anda berjarak setengah meter. Kalau tidak itu jarak intim. Ini jarak personal. Kalau dia nanya di personal, berarti dia nanya ini. Anda harus gunakan jarak sosial. Ini sebenarnya bukan maksud apa-apa. Ini hanya latihan saja. Jadi saya takut ini biasa saja. Jadi kalau saya di situ kamu biasa saja. Karena itu dia nggak ada niat apapun sayang kamu melakukan apapun. Jadi kamu tenang aja. Ya, ketika saya berkata cantik, Anda pasti iya. Jadi hipnotis. Saya bisa gitu ya. Saya masih single loh. Kalau ada yang suka saya juga minta. Tidak ada. Jadi gitu. Artinya di sini ya, ini adalah yang mau saya jelaskan berikutnya. Ketika Anda berbicara dengan seseorang, ya, dan Anda bisa masuk ke jarak personal. Personalnya adalah antara satu meter sama 1 meter. Jadi kalau apa itu sebentar. Ini jarak intim. Kalau Anda masuk sini Pak, Anda bisa bisa minta proyek Pak, Anda bisa minta karena Anda jarak intim. Tapi kalau jarak personal seperti ini, udah cukup bagi Anda bernegosiasi. Ini jarak personal. Jadi Anda harus mengukur jarak ini untuk melihat apakah komunikasi Anda sudah sangat efektif. Siapa? MJ. Boleh juga.
Ini bila teman-teman tahu ini namanya close eyes ya, close eyes. Jadi matanya jangan berdalam, itu close eyes. Jadi orang-orang yang matanya jangan berdalam itu dia seorang mikir yang misalkan gitu, kalau kita udah selesai mikir dia nggak masih mikir. Jangan menjadi seperti itu. Kita udah selesai dia masih mikir. Bagi dia nggak selesai kita bagi dia biasa-biasa, bagi dia enggak. Jadi mana jangan macam-macam. Saya nggak masalah kalau dia sama MJ ini ya. Jadi setiap MJ kita ini adalah jarak personal, jarak intim. Jadi ketika Anda masuk jarak intim, negosiasi Anda atau Anda berkomunikasi dengan seseorang itu menjadi lebih nyaman. Sehingga ketika Anda bisa berkomunikasi dengan jarak intim seperti ini, maka apapun yang Anda katakan, dia akan lebih mudah memahami. Kenapa? Karena Anda dianggap sebagai sahabat dia. Ya, jadi ketika Anda sudah memasuki fase intim seperti ini, apapun yang Anda komunikasikan, MJ akan bisa memahaminya. Ya, Pak? Jadi prosesnya sebenarnya Anda harus mulai dari jarak publik, jarak sosial, jarak personal, hingga jarak intim. Benar kan? Sehingga ketika proses ini berjalan dengan maksimal, Anda akan bisa membuat dia memahami Anda. Anda ketika saya komunikasi dengan dia lebih paham. Ya kan? Nggak masalah, Pak. Yang usah kita jadi Anda sudah tahu. Anda bisa siapa? Nanti Pak. Kalau misalkan Anda bandingkan dia dengan istri Anda, kira-kira bisa sama apa tidak? Yang mana? Bisa pertanyaan begini Pak. Misalkan bisa adalah istri Bapak, kira-kira apa rayuan Bapak yang paling kuat yang Bapak bisa berikan kepada bisa? Itu istri Bapak bisa. Ini coba dulu. Bagaimana rayuan? Bisa. Kalau ini kamu bisa biasa. Bisa. Handphone saya sudah keluar. Akhirnya Pak, gak ada di sini. Gak ada Pak, gak ada. Jangan begitu. Dia tetap jaraknya. Oke. Ya Pak ya. Sambil ngomong lagi Pak, coba. Itu konsultasi dengan Ada manusia. Gini Pak, sebenarnya ini Pak Medi itu lebih romantis lagi. Oke, bayangkan Anda adalah seorang orang yang sangat romantis. Itu ada siapa namanya? Apakah? MC-nya siapa? Aisyah. Ya, ada seorang percaya diri, seorang yang sangat romantis, seorang yang penuh percaya diri dan mampu menggandeng menjadi sini. Anda bisa mengeluarkan kata-kata romantis yang luar biasa dalam diri Anda. Ada yang ingin bawa ke kepala kita. Oke, sekarang ini ya. Beri kata-kata yang sangat romantis, ada satu yang Oke.
Ayo teman-teman, kita mengenal kembali segala Kenapa Pak? film berubah. Pak ini kalau sini Pak, luar biasa. Anda sekarang sangat percaya diri. Karena dulu Bapak ini semakin membuat Anda percaya diri. Dan sekarang Anda menjadi luar biasa. Mulai sekarang dia teman-teman MBA mampu melakukan itu. Sekarang kalau siap teman-teman tepuk tangan, MBA akan sangat percaya diri. Jadi teman-teman MBA akan mengambil 3 kali. Siap MBA? Oke, tepuk tangan saja. Tapi ini ada case ya. Anda udah dari awal teman-teman ya, hipnosis itu tidak hanya dulu untuk banyak orang, tetapi dia bisa meningkatkan percaya diri. MJ, apakah sekarang Anda merasa lebih percaya diri dibanding sebelumnya? Bicara Pak ya. Pak MJ, saya mau tanya, apakah Anda sekarang lebih merasa percaya diri dibanding sebelumnya? Iya, kalau tadi pertama saya akan bukan, tapi sekarang saya pakai dia aja. Jadi memang dia masuk ke kesadaran Anda dan membuat Anda mudah. Nah, kita akan rasakan ini tadi yang disebutkan siap. Saya akan pandu semuanya untuk masuk ke level kesadaran ini. Jadi poinnya adalah percaya diri. Kenapa? Karena ketika ketemu Anda ketemu hati, Anda ketemu dengan Kapolda, Anda ketemu dengan pejabat apapun, Anda nyaman. Bagaimana MJ tadi godaan Aisyah, meskipun menggodanya dia karena orang lurus Pak. Dia bukan kayak seperti Pak siapa tadi ya? Aisyah. Pak Aisyah udah tobat kan? Jangan lupa parah Pak. Itu masa berkeluarga. Nah MJ itu lurus-lurus aja. Jadi kalau meraih itu coba. Sekarang kita minta Pak Faisal. Faisal pergi ya? Faisal pergi dan itu Faisal saya. Oke Pak. Nah, nanti ada jarak itu sangat menentukan. Jadi jarak ini untuk tes. Kita akan mengkalibrasi antara mengukur apakah dia sudah nyaman dengan kita. Aisyah. Sini Aisyah. Ini itu manusia Aisyah sebentar sih. Ada Aisyah. Saya mau perkenalkan dengan Aisyah. Saya lupa jawabnya. Aura dia sih aura bahagia. Jadi kalau Aisyah bisa membangun kemungkinan gimana? Ini hanya jadi jangan dia masukin dia misalnya permainan saja. Jadi tapi kalau misalnya Aisyah masukin dalam hati tidak salah gitu. Nggak perlu dimasukin dalam hati biasa saja. Karena ini yang jadi kalau nanti ada kata-kata dari Faisal itu masuk ke dalam hati Aisyah, ya cuekin aja. Tapi kalau beneran juga nggak apa-apa. Jadi kalau saya dipikirin karena ini hanya permainan. Jadi kalau nanti benar masuk ke dalam, ya biarin aja. Yang diingat cuma saya, oke? Oke, fokus ya. Meskipun Faisal maju, cuekin aja. Kata-kata semua kata-kata Faisal yang diberikan kepada Aisyah yang masuk dalam hati, ingat itu dari saya. Jadi Faisal cuekin aja. Aisyah ingat itu dari saya. Jadi apapun itu ingat dari, oke? Apapun itu ingat dari
semua kata-kata yang baik Aisyah ambil, yang buruk tinggalkan. Yang baik dari apapun yang saya diucapkan, semua yang baik dari. Oke. Jadi itu yang dilakukan Aisyah. Banyak lagi. Ketika Aisyah tertarik kepada Faisal, berarti dengan Faisal tertarik kepada. Ketika Aisyah suka kepada Faisal, itu bukan Faisal semuanya kepada. Jadi apapun yang Faisal katakan dan membuat Aisyah suka, berarti bukan suka kepada Faisal, suka kepada. Ya, apa ya? Perkataan. Oh, saya merasa macam dalam serba saya. Membuat dia sangat dicintai dan sangat disukai. Isra disalahkan itu nanti dengan calonnya. Kalau Isra ketemu dengan seseorang atau Luna ketemu dengan seseorang, ya, Anda jangan banyak bicara. Semakin Anda banyak bicara, semakin Anda tidak disuka. Jadi ketemu seseorang yang Isra sama Lukman yang saya tahu menikah, ya. Ada yang menikah lagi? Banyak ya. Jadi ketika bertemu, gitu ya, senyum dia, Anda akan disuka. Tiba-tiba sebulan kemudian melamar Isra, sama Pak prosesnya. Anda masuk nilai personal, intim, mau pejabat siapapun, sepanjang Anda bisa mendengarkan dia dengan maksimal, Anda bisa mengikuti ritmenya, Anda tidak perlu lebay, dia menunjukkan. Oh gitu ya Pak, dia mau ya. Nah, kalau dia sukanya bola, Anda sukanya badminton, Anda jangan paksa dia suka badminton Pak. Kenapa? Orang menyukai orang lain yang mirip dengan dirinya. Pak, saya nggak tahu bola, masa si Ronaldo aja nggak tahu. Tenang. Bapak yang saya tahu Ronaldo Pak, begitu itu aja. Saya suka juga Pak bola. Apalagi ketika Persib, Medan atau Persija, Madura, ya ada beberapa ya. Persib Bandung dan juga Medan. Anda cukup menyukai sama bila apa yang dibicarakan, tidak perlu Anda ambil. Tidak perlu Anda ambil. Meskipun Anda tidak suka menyukai sepak bola, tetapi dia berbicara mengenai sepak bola, Anda menyukai badminton, Anda ikutin aja. Pak, ketika Anda ikutin dan mendengarkan dengan maksimal, dengan optimal, Anda ngomong selesai, dia akan menyukai Anda. Dan lebih luar biasanya lagi, ketika dia menyukai kita, menyukainya berbeda Pak dengan orang-orang yang misalkan Anda mengayu. Kenapa? Orang yang suka hidup dibanding dinasehati. 2007 saya buka klinik life coach. Kliniknya namanya modifikasi perilaku. 2007 saya buka bersama Pak Harun. Pak Harun saya hire menjadi waktu itu asisten saya. Saya buka di Kemang, Jakarta Selatan. Jadi dari 2003 saya harus sudah buka di rumah. Cuma selama 5 tahun itu sampai 2007 pasiennya bukan pasien, kita temukan lainnya banyak. Sehingga saya protes semua rumah saya kayak gitu banyak mobil parkir gitu, antri setiap Sabtu Minggu. Saya juga kerja Sabtu Minggu saya buka live coach. Jadi pada bagian akhirnya saya pindah ke Kemang, Jakarta Selatan. Ketika Kemang saya kenal sama Pak Harun. Pak Harun ada di sini, boleh berdiri Pak Harun. Ini ada modifikasi perilaku. Sekarang saya tidak menggunakan modifikasi perilaku. Dia sekarang dia masalah segala macam sampai narkoba ini yang baik dari kasih ya. Sampai saya lepas itu terus ya. Luar biasa ya Aisyah pokoknya luar biasa sekali. Oke, kita lanjutkan dulu. Tadi saya berkata, ya, ulang. Jadi gini teman-teman ya. Yang kita dengarkan dulu saya kasih tarif adalah sesinya 500.000 teman-teman. Jadi per sesi kalau di rumah masih 300. Ketika di Kemang itu saya kasih per sesi 500.000. Jadi ketika datang itu sesinya antara 40 menit sampai 1 jam 15 menit.
Biasanya kalau sudah 1 jam itu ada asisten kita cewek, dia bilang tuh kamar saya, Pak, sesinya sudah selesai. Biasanya kita closing. Nah, di sesi itu yang menarik adalah begini, Pak. Pada saat sesi coaching, saya tidak pernah mendominasi pembicaraan. Jadi yang dilakukan oleh kami adalah mendengar permasalahan dia, lalu bertanya solusinya. Solusinya dari mana? Gak pernah dari kami. Solusinya dari dia sendiri. Kenapa? Dia punya masalah dia. Solusinya pasti dari dia. Saya tanya kerjaan saya cuma seperti itu. Nah, sekarang ketika tidak punya klinik, saya ketemu sama orang di mall atau di restoran, misalnya di Pizza Hut atau di McD, itu mereka yang tanya. Nah, sekarang tadi saya pertemuan dengan 1 juta rupiah. Tapi di dalam restoran, kalau tahu nggak tahu tarifnya sekarang kita sudah bisa. Kalau 2011 kami bisa, dia buat sendiri, saya berhenti di situ, saya training. Dan saya nggak ikut, tapi kalau ketemu orang, saya masih janjian. Kemarin ada telepon saya bilang, saya kosong hari ini jam 12, kalau setelah jam 12 saya nggak kosong. Jam 12 sudah ketemu, ya udah ngobrol, makan di restoran, dibayarin, pulang 5 duit. Tetapi yang dilakukan oleh kami adalah hanya mendengarkan. Dan kemampuan mendengarkan ini membuat dia sangat menyukai. Dia mau bilang ke teman-temannya lagi sehingga menjadi klien saya berikutnya. Itu tiap bulan, Pak. Sekarang saya cuma menerima 4-5. Kenapa? Jadwalnya cukup padat sekarang untuk training. Ya. Kalau misalkan saya sesi konsultasi, itu paling saya ketemu orang yang 1 juta paling 1 juta. Kalau misalnya saya ngajar seperti ini, per hari saya juga 15-20 juta. Kemudian saya ketemu orang seperti ini, dibanding saya ketemu orang satu-satu. Jadi kalau saya ngajar gini, saya itu per hari. Sekarang per hari ngajar saya gitu aja. Itu yang saya lakukan. Kalau ketemu dengan orang, kami cuma dibayar kalau orang 1 juta. Jadi sebelum cuma saya batasi kenapa? Saya diberikan training. Artinya apa? Artinya kemampuan mendengar yang Anda latih itu bisa terlalu keras. Apa? Itu membuat pejabat, Pak. Ketika Anda ngobrol dengan pejabat dan Anda mendengarkan tidak seksama sambil ngebut, yang terjadi adalah dia akan menilai Anda. Kalau Anda masih single, maka Anda dijodohkan sama anaknya. Luar biasa kemampuan itu. Jadi ada satu anak saya cowok yang melihat anak saya cowok ini dekat sekali sama saya karena pertama kali dia meninggal meninggal di usia 1 tahun. Jadi apapun yang saya lakukan, apapun yang saya ngomong, dia akan ikuti. Dia belajar sampai dia kalau ikut latihan itu kadang dia suka ikut, suka baca rekaman videonya, dia tidak mau videonya itu. Nah, setiap dia ketemu orang, dia akan ciuman, lalu meskipun nggak ngerti. Jadi ketemu orang cium tangan udah bangun. Singkat kata Pak, kemarin ketika dia lulus dari SMA, dia sudah habis kurang 30 juz. Dan dites masuk ke dokteran. Bukan itu yang dibahas, tapi ternyata ada 3 orang yang sudah melamar dia kepada saya. 1 kontraktor, 1 pemilik sekolah, 1 lagi seorang pengusaha. Melamar untuk anaknya. Dinikah sama dia. Saya bilang sama dia, kenapa kamu nggak mau yang muda? Kenapa? Ya kalau kamu nikah muda, kamu lebih biaya kamu akan dibangun